Renato Veiga siap kembali perkuat Juventus lawan Atalanta. Bek tengah Juventus, Renato Veiga, kini telah kembali berlatih bersama tim dan diharapkan bisa tampil saat menghadapi Atalanta dalam lanjutan Serie A akhir pekan ini. Pemain asal Portugal tersebut sebelumnya harus menepi akibat cedera otot yang dialaminya saat melawan PSV Eindhoven pada leg kedua playoff Liga Champions di pertengahan Februari. Setelah menjalani latihan terpisah dalam beberapa pekan terakhir, laporan dari Sky Sport Italia dan jurnalis Romeo Agresti menyebut bahwa Veiga akhirnya bergabung dalam sesi latihan penuh bersama skuad pada Jumat. Kehadiran Veiga tentu menjadi kabar baik bagi pelatih Thiago Motta, terutama karena Federico Gatti masih menjalani latihan terpisah. Sebelumnya, Gatti harus ditarik keluar saat Juventus menang 2-0 atas Hellas Verona, dengan Pierre Kalulu masuk sebagai penggantinya. Saat ini, Sinyonya tua berusaha bangkit setelah tersingkir dari Liga Champions dan Coppa Italia, masing-masing oleh PSV dan Empoli pada Februari lalu. Meski demikian, performa mereka di Serie A sedang menanjak, dengan 5 kemenangan beruntun yang membawa mereka semakin dekat dengan Inter Milan, pemuncak klasemen, dengan selisih 6 poin. Veiga sendiri bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari Chelsea tanpa opsi pembelian permanen. Namun, ia telah tampil solid dalam 5 pertandingan, di mana 4 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Porto tak bersedia beri diskon untuk transfer Francisco Conceição ke Juventus. Juventus berencana mempermanenkan Francisco Conceição setelah masa peminjamannya dari FC Porto berakhir pada musim panas nanti. Pemain sayap tersebut tampil mengesankan sejak bergabung dengan Bianconeri, menjadi sosok kunci dalam skuad dan menarik perhatian penggemar serta staf pelatih. Kecepatan, fleksibilitas, dan keterampilan dribelnya membuatnya menjadi aset berharga di lini serang Juventus. Kemampuannya menciptakan peluang telah berkontribusi besar dalam menjaga tim tetap kompetitif di Serie A dan kompetisi Eropa, sehingga klub ingin mempertahankannya. Meskipun Porto bersedia melepas Conceição, mereka ingin mendapatkan keuntungan maksimal dari transfer ini. Tutto Mercatoe melaporkan bahwa klub Portugal tersebut menetapkan harga 30 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun itu. Namun, angka ini akan naik menjadi 45 juta euro pada Juli mendatang, membuat Juventus harus bertindak cepat jika ingin menghindari kenaikan biaya. Juventus menunjukkan keseriusannya dalam mengamankan Conceição, dengan pembicaraan mengenai transfer permanen sudah berlangsung. Mereka juga menyadari bahwa pemain tersebut mulai menarik minat dari klub lain, sehingga membayar klausul rilisnya sekarang akan menjadi keputusan lebih bijak daripada menunggu hingga musim panas saat harganya melonjak. Jika transfer ini berhasil, Francisco Conceição akan terus menjadi bagian penting dari skuad Juventus, memberikan kedalaman serta dinamika di lini depan. Kehadirannya akan membantu tim dalam memperkuat skuad untuk musim depan dan meningkatkan peluang bersaing memperebutkan trofi. Secara keseluruhan, Juventus harus bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan ini sebelum harga Conceição meningkat. Jika berhasil, perkembangannya di Turin dapat memainkan peran penting dalam ambisi jangka panjang klub. Randal Kolo Muani isyaratkan ingin bertahan di Juventus. Penyerang asal Prancis, Randal Kolo Muani, mengungkapkan keinginannya untuk tetap bermain di Juventus jika klub bersedia menjadikannya sebagai pemain permanen. Pada bursa transfer Januari, Kolo Muani resmi bergabung dengan Juventus dengan status pinjaman dari PSG hingga 30 Juni 2025. Sejauh ini, pemain berusia 26 tahun tersebut tampil impresif di bawah asuhan Thiago Motta, mencatatkan 5 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan Serie A. Juventus dikabarkan berminat mempermanenkan Kolo Muani pada musim panas mendatang, dan sang striker pun terbuka untuk tetap berada di Turin. Saya datang ke sini untuk bermain dan menikmati pengalaman ini. Jika semuanya terus berjalan baik, mengapa tidak? Juventus adalah klub yang memberi saya kesempatan, ujar Kolo Muani kepada La Repubblica. Ia juga mengungkapkan hubungannya yang dekat dengan Thiago Motta, yang ternyata menjadi salah satu alasan dirinya memilih bergabung dengan Juventus. Menurutnya, Motta telah berbicara dengannya sejak ia masih membela PSG dan meyakinkannya untuk pindah ke Turin. Saya berbicara banyak dengannya sebelum datang ke sini, ujar Kolo Muani. Dia menjelaskan filosofi dan cara bermain tim, itulah yang membuat saya yakin untuk datang ke sini. Saya tidak menyangka debut saya bisa berjalan sebaik ini, tutupnya. Selain perannya sebagai ujung tombak serangan, Kolo Muani juga memberikan dampak signifikan terhadap permainan ofensif Juventus. Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuannya dalam menekan lini pertahanan lawan telah membantu tim bermain lebih agresif. Kombinasinya dengan Dusan Vlahovic di lini depan semakin memperkuat daya serang Bianconeri, sementara kemampuannya bergerak di berbagai posisi memberi fleksibilitas tambahan bagi skema Thiago Motta. Juventus lirik Ademola Lookman, Atalanta patok harga tinggi. Juventus menunjukkan minat untuk merekrut Ademola Lookman di akhir musim ini, setelah penyerang asal Nigeria tersebut terus menampilkan performa impresif yang semakin mengukuhkan reputasinya di kancah Eropa. Lookman telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik, dengan kemampuan mengubah jalannya pertandingan melalui aksi individunya. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi di final Liga Eropa musim lalu, ketika ia mencetak hat-trick bersejarah.
Konsistensi dan ketajamannya sepanjang musim menjadikannya incaran banyak klub elit. Di bawah pengawasan Direktur Olahraga Cristiano Giuntoli, Juventus terus memantau perkembangan Lookman dan berpotensi mengajukan tawaran resmi setelah musim berakhir. Minat mereka mencerminkan ambisi untuk memperkuat lini serang dengan pemain yang berpengalaman serta memiliki fleksibilitas dan naluri mencetak gol yang tajam. Namun, Atalanta tidak ingin kehilangan pemain kuncinya begitu saja. Mereka menyadari betapa pentingnya Lookman bagi tim dan memahami bahwa kepergiannya akan menjadi pukulan besar. Meski begitu, mereka juga realistis bahwa mempertahankannya tidak akan mudah, terutama dengan banyaknya klub top yang tertarik merekrutnya. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Atalanta telah menetapkan harga 50 juta euro untuk Lookman. Dalam kondisi pasar saat ini, angka tersebut dianggap cukup wajar, terutama untuk pemain dengan kualitasnya. Pada usia 27 tahun, Lookman sedang berada di puncak karirnya, membuatnya menjadi target menarik bagi banyak tim. Meskipun harganya cukup tinggi, Atalanta dikenal sebagai klub yang tidak mudah melepas pemain bintang mereka dengan harga murah. Kini, tinggal menunggu apakah Juventus atau klub lain bersedia memenuhi permintaan La Dea untuk mengamankan jasa sang penyerang asal Nigeria. Carlo Ancelotti, kualitas Heprem Thuram tidak sebanding dengan ayahnya. Carlo Ancelotti membandingkan kualitas Heprem Thuram, bek Juventus, dengan ayahnya yang merupakan legenda sepak bola Italia, Lilian Thuram. Lilian Thuram, bek legendaris asal Prancis, pernah bermain untuk Juventus pada akhir 1990 hingga awal 2000, meninggalkan kenangan tak terlupakan di klub. Kini, warisan sepak bola keluarga Thuram diteruskan oleh putranya, Heprem Thuram, yang bergabung dengan Bianconeri pada awal musim ini. Di sisi lain, saudara Heprem, Marcus Thuram, juga menunjukkan kualitasnya di Serie A dengan bergabung bersama Inter Milan dan turut berperan dalam perebutan Scudetto musim lalu. Seiring berjalannya waktu, Heprem berkembang pesat dan menjadi pemain penting di skuad Juventus. Sementara itu, Marcus terus tampil impresif di Inter, memperkuat reputasinya sebagai salah satu pemain top Serie A. Kesuksesan keduanya memunculkan perbandingan dengan Lilian, yang dikenal sebagai salah satu bek terbaik dunia. Lilian Thuram memiliki karir gemilang, tampil cemerlang di Serie A bersama Parma sebelum pindah ke Juventus. Ia juga memberikan kontribusi besar bagi timnas Prancis, termasuk kemenangan di Piala Dunia 1998. Dengan pencapaian luar biasa tersebut, muncullah pertanyaan tentang bagaimana kualitas Heprem dan Marcus dibandingkan dengan ayah mereka. Carlo Ancelotti, yang pernah melatih Lilian di Parma, berpendapat bahwa Lilian tetap yang terbaik di antara mereka bertiga. Saya mengenal Marcus Thuram sejak kecil. Dia lahir di Parma ketika saya melatih ayahnya, Lilian, di sana. Sekarang dia sudah tumbuh menjadi pemain yang luar biasa. Kakaknya juga sangat bagus, tetapi yang terbaik tetap ayahnya, ujar Ancelotti seperti dilansir dari Tutto Juve.